dikasih nama Tuhan Yesus. Gimana kabar adik-adik hari ini? Kami kalian percaya pada dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita akan mulai ibadah kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa beribadah meskipun secara online. Tapi biarlah hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan mengurapi setiap kita. Kakak adik-adik semua untuk tutup mata di tangan, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih Yesus karena pertanyaan-mu selama sepanjang kami beristirahat Tuhan. Kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu yang kudus. Kami ingin beribadah Tuhan meskipun secara online, tapi kami akan percaya pada hadirat-Mu ada di tempat kami masing-masing Tuhan. Mengurapi setiap kami Tuhan, dan kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, gak kira dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk kakak yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Engkau yang berikan hikmat-Mu Tuhan, berikan roh-Mu Tuhan, supaya bila bisa menyampaikan dengan baik dan kami dapat mengertinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdalam syukur. Haleluya, amin. Hari kita mau menyanyikan satu pujian. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa kita tenang. Nyanyikan masing-masing.
kasih Tuhan, sebenarnya kami akan bersorak-sorak Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, mengurapi setiap kami, dan biarlah Roh-Mu yang mengalir di dalam hati kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Gimana Dek? Sudah siap? Kita mau muji nama Tuhan. Ajak adik sukses semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu Sungai Sukacitamu. Kita nyanyikan dengan gembira ya, sambil bertepuk tangan. Ikutin gerakan kakak. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, mensyukur di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, bersyukur di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik, tiba saatnya kita akan mengarahkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau angkat satu pujian, satu hal yang ku rindu. Biar kita selalu rindu kepada Tuhan. Kita selalu bersyukur akan kasih setia Tuhan dan pernyataan Tuhan. Kita nyanyikan sama-sama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Tuhan yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku
semua kemurahan-Mu. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan kepada kembali. Shalom adik-adik, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu marilah kita siapkan hati kita. Tundukkan kepala, kakak akan memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan. Kalau hari ini kami boleh beribadah lagi semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah nama-Mu selalu yang dipuji Tuhan dan dimuliakan di atas segala bumi. Tuhan, kini tiba saatnya kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau lawat setiap kami Tuhan. Engkau bukakan hati kami, pikiran kami, bukakan telinga kami Tuhan. Biar kami tidak hanya mendengar begitu saja Tuhan, tetapi kami mau menerima firman-Mu, memikirkannya dan menyimpannya dalam hati kami. Dan Engkau menuntun kami untuk melakukannya dalam setiap hari kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita baca di dalam Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 12. Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai dengan 12. Kakak akan bacakan bagi setiap kita. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, kita telah berada di dalam masa pandemi ini kurang lebih hampir 2 tahun, di mana ketika kita keluar rumah, kita dibatasi apa yang kita lakukan, kita dipaksa harus sesuai dengan protokol
protokol kesehatan, dan itu mungkin sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Dan kita juga harus belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan kita pun melihat sendiri bahwa di dalam pandemi ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin salah satu dari keluarga kita juga mengalaminya. Kita juga melihat di mana-mana terjadi kelaparan, kemiskinan, dan bahkan mungkin baru-baru ini keluarga kita mungkin terdampak COVID, ataupun adik-adik sendiri mungkin ada yang mengalaminya. Nah, di dalam saat-saat seperti itu, kondisi-kondisi atau kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, pastinya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ketahui bahwa pertolongan kita itu hanya datang daripada Tuhan saja. Adik-adik, kakak akan membagikan dua hal mengapa kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan itu tempat perlindungan dan kekuatan. Mari kita lihat di dalam ayat 2 dikatakan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah, di sini berbicara tentang tempat. Allah itu sebagai tempat. Nah, tempat ini digambarkan sebagai kota atau wilayah atau kediaman tertentu. Nah, adik-adik, jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah kota, Tuhan itu adalah sebuah wilayah, berarti kita sebagai orang-orang yang berada di dalam wilayah atau berada di dalam kota, karena kita berada di dalam Tuhan, kita tahu bahwa kita itu dilindungi. Sehingga dikatakan di dalam ayat selanjutnya bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah dan geloranya. Jadi kita melihat sendiri adik-adik, dalam keadaan sekarang banyak hal-hal kesulitan yang terjadi, tetapi mungkin Tuhan mengizinkan untuk menimpa kita sendiri, tetapi Tuhan sendiri akan memberi kita kekuatan untuk melewati itu semua. Sebab itu janji Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 46 ini. Dan dikatakan juga, kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Nah, jadi dikatakan bahwa Allah itu di dalam kota itu, sehingga kota itu tidak akan goncang. Nah, ini berarti kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita dihampiri oleh banyak-banyak kesulitan yang kita alami atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita tidak akan goncang, kita tidak akan jatuh, sebab Tuhan sendiri yang menolong kita. Nah, yang kedua, mengapa kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan? Karena Tuhan itu menyertai kita. Mari kita lihat di dalam ayat 8, dikatakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Jadi kita mengharapkan pertolongan Tuhan karena kita tahu bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Dia itu Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Jadi dalam keadaan apapun kita tahu bahwa kita tidak sendirian, kita tidak menjalani kesulitan itu sendirian, tetapi Allah menyertai kita. Sehingga ketika Allah yang menyertai kita, kita pasti akan bisa melewatinya. Kakak juga akan membagikan dua hal bagaimana supaya kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Yang pertama, mengingat pertolongan Tuhan sebelumnya. Mari kita lihat ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi. Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Adik-adik, kakak percaya bahwa kalau sampai hari ini kita ada, kita juga pasti pernah melewati yang namanya kesulitan di masa-masa atau di masa lalu kita. Nah, di sini kita harus mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita sebelumnya. Bagaimana ketika kita mengalami kesulitan, bagaimana ketika kita pernah mengalami kesakitan, tetapi kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita. Nah, itu yang harus kita lihat, dan kakak percaya ketika kita mengingat-ingat lagi apa yang telah Tuhan kerjakan dalam hidup kita,
itu membuat kita semakin percaya, membuat hati kita semakin teguh kepada Tuhan. Dan mungkin dan kita berpikir bahwa Tuhan saja bisa menolong saya sebelumnya, pasti saat ini juga Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan menolong kita, karena Tuhan yang kita minta pertolongan adalah Tuhan yang sama, Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi kita. Nah, hal yang kedua, bagaimana supaya kita mendapat pertolongan dari Tuhan adalah berdiam diri dan mengandalkan Tuhan. Nah, jadi di sini kita harus berdiam diri dan tidak mengandalkan kekuatan kita, tetapi harus mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa mengandalkan Tuhan? Ya, kita harus berdoa, baca Alkitab, pujian penyembahan, dan terus berserah kepada Tuhan. Nah, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, berarti Tuhan yang akan mengambil alih setiap permasalahan kita, dan kita percaya Tuhan pasti mengeluarkan kita dari kesulitan atau masalah itu. Nah, adik-adik, jadi sekalipun bencana alam menimpa atau terjadi, kita didera sakit penyakit, pandemi masih merajalela, atau persoalan hidup apapun yang membuat kita takut dan gentar, maka pandanglah kepada Tuhan dan andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang senantiasa menolong kita, Dialah kota benteng kita. Nah, jadi adik-adik, dari firman Tuhan yang telah kita dengarkan ini, kakak mau berpesan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin kadang-kadang kita tidak sanggup atau kita berpikir bahwa kita tidak bisa keluar dari masalah tersebut, kita tidak bisa sembuh. Tetapi adik-adik harus percaya bahwa kita punya Tuhan yang selalu menyertai kita, yang selalu menolong kita dalam hal apapun, sehingga apapun yang terjadi, kita pasti dimenangkan atas itu. Nah, adik-adik, hanya ini yang dapat kakak sampaikan. Berdoa. Bapa yang dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendengar firman-Mu, kami belajar dan merenungkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami belajar tentang bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa hari ini kami ada pun atas pertolongan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sertai kami Tuhan, biarlah pertolongan-Mu terus terjadi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau berkati kami Tuhan, biar kami tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan, anak-anak yang selalu memuliakan nama Tuhan dalam perbuatan dan kelakuannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak yakin percaya pada adik semua dalam keadaan sehat. Berikut ini kakak akan menyampaikan beberapa pengumuman Abi Maranatha. Fellowship Abi Maranatha diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Kakak harap adik semua dapat join dalam fellowship ini, karena kita dengan mendengar firman Tuhan, tapi juga ada games. Jadi bagi adik-adik jangan lupa untuk join. Nah, untuk adik-adik yang belum mendapatkan link pada hari Senin, bisa menghubungi nomor yang terlihat di layar. Ibadah sekolah minggu diadakan online jam 9 pagi. Ibadah dapat diakses melalui YouTube channel GBI Maranatha. Mungkin pengumuman dapat kakak sampaikan. Adik-adik jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.